Halo, selamat berjumpa kembali di kanal Inspirasi Budiman. Saya mau ngajak bicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan anak muda dan pendidikan. Pertanyaan yang mau saya ajukan adalah gelar, keahlian, atau cara berpikir sih yang harus kita kejar? Di dalam dunia psikologi modern, kita banyak menemukan istilah baru yang membagi bagaimana manusia berpikir dan bagaimana manusia berperilaku. Cara manusia berpikir biasanya berlandaskan pada mindset si manusia itu. Carol Dweck dalam bukunya membagi mindset menjadi mindset yang tetap dan mindset yang berkembang. Mindset yang tetap ini adalah mindset yang mencoba untuk terus-menerus berada di dalam kondisi yang mapan. Lantas mana sebenarnya lebih baik di antara keduanya? Gus Dur pernah cerita tentang seorang kiai di luar Pulau Jawa. Kiai itu memiliki banyak pengikut dan menjadi bagian penting di salah satu daerah di timur Indonesia. Beberapa kali ulama mengajaknya untuk datang ke Jakarta. Karena keahlian si kiai itu bisa sangat berguna di Jakarta, terutama untuk menjadi pemikir Islam level nasional. Akhirnya, sampai beliau meninggal pun, beliau tetap berada di kampung halamannya dan selalu berada di tempat yang sama. Gus Dur mengatakan pada kami bahwa kadang kita membutuhkan orang yang berkembang, tapi kadang kita juga membutuhkan orang yang loyal dan tetap berada dalam kondisi yang sama terus-menerus. Di sisi lainnya, mindset kadang juga harus bisa berada dalam kondisi yang luwes, lentur, fleksibel. Salah satu alasannya adalah karena dunia ini berubah secara cepat. Contohnya, ketika kita punya masalah, kita harus mengubah mindset bahwa masalah itu adalah tantangan yang harus kita atasi. Dikala kita mendapatkan lingkungan baru, kita harus mulai melihat bagaimana lingkungan baru ini merupakan suatu dunia penjelajahan yang penuh misteri sekaligus menyenangkan. Dengan semakin kita lentur, maka kita akan semakin mudah untuk diterima di banyak kondisi. Hal ini tentu saja akan mempermudah kita untuk mendapatkan banyak hal yang berharga. Seperti lingkungan baru, jabatan, kedudukan, pendidikan, sumber rezeki dan lainnya. Tentu berbeda apabila kita kaku dan tidak mampu maur-maur dengan banyak kondisi dan banyak jenis manusia di luar sana. Di dalam bukunya Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman mengatakan bahwa jenis orang dalam berperilaku itu bisa dilihat menjadi dua. Pertama adalah fast atau cepat, dan kedua adalah slow atau pelan atau lambat. Orang berperilaku cepat biasanya mengandalkan emosi dan insting, sedangkan orang yang berperilaku perlahan-lahan biasanya mengandalkan logika. Apakah keduanya ada yang salah? Pastinya tidak. Apabila kita berperilaku menggunakan insting dan emosi, tentu kita bisa terlatih mengasah dan mengendalikan emosi-emosi ini. Emosi dan insting kadang menggunakan pikiran alam bawah sadar, subconscious. Pikirannya adalah endapan yang dalam dari banyak pelajaran yang pernah kita dapat. Pikiran ini bisa dengan mudah muncul tanpa kita harus memikirkan banyak hal secara lambat. Kita logikakan seperti ini. Apabila kita ingin pergi ke suatu tempat yang sering kita kunjungi, maka biasanya kita tidak menggunakan logika untuk mengerjakannya atau untuk melakukan sesuatu di situ. Kita bisa berjalan sambil memikirkan hal-hal yang lainnya. Semua serba mekanis. Bayangkan apabila dalam satu hari kita punya banyak pekerjaan. Maka dengan bekerja secara mekanis dan menggunakan pikiran dari alam bawah sadar, bisa jadi jumlah pekerjaan semakin banyak yang bisa kita selesaikan. Tetapi bandingkan saja dengan pekerjaan yang dilakukan secara pelan-pelan menggunakan logika. Kita bekerja detail, telaten, sistematis, yang tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri karena kita bisa saja lambat, tetapi pekerjaan kita cenderung selalu lebih baik dan lebih benar. Semua macam cara bekerja di atas tentu diperlukan. Alasan utamanya karena
beberapa bidang membutuhkan satu cara bekerja dan bidang lainnya membutuhkan cara bekerja yang lain. Ambil contoh apabila kita menjadi dokter bedah atau pilot. Pilot dan dokter bedah biasa dinilai berdasarkan jam terbang atau lamanya mereka bekerja. Hal ini dilakukan agar segala permasalahan yang mereka dapati cenderung kritis dan membutuhkan keputusan cepat bisa diambil tanpa harus berpikir. Apabila pesawat mengalami turbulensi atau jatuh, tentu pilot harus memiliki refleks yang bagus dan emosi yang terlatih. Berbeda lagi misalnya dengan seorang peneliti. Dia harus secara perlahan-lahan berpikir dan menimbang banyak data sebelum mengambil kesimpulan. Hal ini menjadi penting karena pembaca hasil penelitian akan bisa memahami penelitian apabila data, sistematika, metodologi, dan teori yang digunakan teratur dan saling terkoneksi. Jadi, tergantung apa pekerjaan Anda, berpikir cepat atau lambat, atau gabungan dari keduanya, yakinlah bahwa selalu ada tempat yang tepat bagi cara berpikir yang tepat.